Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan kultum ya, judulnya aja sudah kultum. Artinya apa? Kuliah 3 menit ya. Tidak 7 tapi 3 lebih pendek. Jadi Bapak akan menyampaikan kultum yang sudah diberikan dengan tema tentang semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini sedikit banyak ada kaitannya dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Akbar beberapa hari sebelumnya tentang qada dan qadar ya. Mungkin ini ada sedikit berkaitan. Nah, sebelum lanjut, mungkin Bapak harus menjelaskan dulu ya, apa itu arti kata dari kehendak. Jadi kehendak itu bukan keinginan ya. Kalau keinginan itu ya ingin makan, ingin. Tapi kehendak itu lebih tinggi dari keinginan. Dalam artian kehendak itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, itu adalah disebut dengan kehendak. Nah, di tema kali ini kita akan Bapak akan membahas tentang kehendak, semua dalam kehendak Allah. Nah, seperti kalian ketahui, tidak hanya Allah ya yang memiliki kehendak, tetapi makhluknya pun termasuk kita sebagai manusia itu pasti punya kehendak. Misalkan kakak, di sini ada yang punya adik? Kalian suka memaksakan kehendak kalian kepada kalian enggak? Enggaknya penuh dengan senyuman palsu yang curiganya enggak seperti itu. Jadi kehendak itu adalah sesuatu yang ingin kalian ingin kalian, bahasa kutipnya ingin kalian paksakan kepada orang lain atau kepada adik kalian. Itu yang disebut dengan kehendak. Nah, kehendak manusia itu terkadang tidak sejalan dengan kehendak dari Allah. Jadi kalau menurut beberapa ulama, kalau digambarkan ya, jadi kalau misalkan ini kehendak manusia itu tangan kiri, kehendak Allah itu pasti ada di atas kehendak manusia. Jadi misalkan, kalau misalkan kita sebagai manusia berkehendak ke kiri, kalau misalkan Allah juga berkehendak, maka kita akan bisa belok ke kiri. Tapi kalau misalkan kita berkehendak ke kiri tapi Allah tidak berkehendak, maka bisa jadi kita belok ke kiri padahal Allah berkehendaknya ke kanan. Atau bahkan kita tidak bisa ke kiri sama sekali karena Allah tidak menghendaki. Karena kekuatan kehendak Allah itu sangat jauh di atas kehendak manusia. Pak, kayak gimana sih contohnya misal dalam kehidupan sehari-hari ya? Tadi Bapak sempat nanya ke Pak Darajat, ke Ustaz Darajat, Pak Ustaz, di sini santrinya siapa aja? Saya agak-agak lupa karena sudah nggak ngajar lagi di kelas 4 kelas 5. Udah siapa aja namanya? Di sini ada yang namanya Zulfa? Mana Zulfa? Nah, itu ya. Tadi saya tanya siapa aja namanya? Nah, acak aja siapa Zulfa. Nah, contohnya apa? Ini contoh analogi aja ya, biar kalian kebayang kehendak manusia sama kehendak Allah. Misal nih, Zulfa itu berkehendak besok ya pas buka puasa itu pengen buka dengan cilok gitu ya, dengan cilok. Nah, sesudah maghrib yang yang ditunggu-tunggu si mamang ciloknya itu datang apa nggak datang? Nggak datang. Jadi kehendaknya sih pengen makan cilok, tapi si emang cilok yang tiap hari lewat ternyata pada hari itu tidak datang. Nah, itu salah satu contoh kehendak yang kita punya kehendak tapi tidak dikehendaki oleh Allah. Itu contoh analoginya. Atau yang kedua, misalkan tadi itu siapa ya? Yang kedua tuh Pak Ustaz, tadi siapa? Selain Zulfa? Siapa ya? Al-Najwa. Oh, Al-Najwa. Nah, mana Al-Najwa mana? Nah, itu
Nah, misal ya, kalau ini beda lagi kasusnya. Oh, ternyata setelah buka puasa, Najwa itu ingin makan tahu bulat gitu ya. Tahu bulatnya sudah dibeli, mamangnya lewat. Pas mau makan, sudah dibeli si tahu bulatnya, tiba-tiba lagi jalan kesandung. Tahu bulatnya jatuh ke dalam got. Kira-kira diambil nggak? Kalau saya sih diambil ya. Cuma karena Najwa enggak. Nah, itu adalah salah satu contoh analogi sederhana. Bahkan hal sesederhana itu ketika Allah tidak berkehendak, maka kehendak kita itu pasti tidak akan tersampai. Tidak akan sampai kehendak kita karena Allah menghendaki hal yang lain. Nah, terus bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap kehendak yang ada kalanya tidak sesuai dengan harapan. Jadi bagaimana penyikapan kita atas segala sesuatu yang terjadi, baik itu sesuai dengan kehendak kita ataupun tidak sesuai dengan kehendak kita. Nah, ini sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran ya, dan di hadis juga banyak. Kalau misalkan jika tidak sesuai dengan kehendak kita, alangkah baiknya kita mengucapkan apa? Mengucapkan apa? Astagfirullahaladzim. Mengucapkan apa? Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Biasanya selalu dikaitkan dengan musibah ya, walaupun sebetulnya tidak berupa musibah. Tapi kalau berupa musibah selalu berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau bukan berupa musibah, jadi jangan dikira kalau misalkan tadi gagal makan cilok itu musibah, bukan ya. Itu mah bukan musibah, itu mah ya keteledorannya jatuh gitu ya. Jadi ciloknya kali makan itu bukan musibah. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, maka kita disyaratkan, diusahakan untuk mencoba bersabar atas kehendak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Contohnya apa? Bapak akan cerita contoh kasus yang Bapak alami sendiri ya. Tidak pernah Bapak ceritakan di tempat yang lain. Jadi dulu ketika Bapak kuliah gitu ya, biasalah punya itu ya, punya seseorang gitu ya. Lama tuh, hampir berapa tahun? Ada kali lebih dari 5 tahun. Ternyata bukan jodohnya ya. Jadi dikira Bapak itu adalah jodoh Bapak. Sudah 5 tahun dijaga, dipupuk, ternyata diambilnya sama orang lain, dipanennya sama orang lain. Aduh, apa namanya? Tidak sesuai dengan kehendak Bapak, kirain bakal jodoh saya, ternyata malah saya jadi jagain jodohnya orang lain gitu ya. Oh, jadi seperti itu. Jadi memang ketika ada hal yang tidak sesuai ya harus bersabar. Emang Bapak waktu itu nggak bersabar? Iya, sabarnya harus ada. Kasihan banget ya, udah lama ternyata nggak jadi gitu. Ternyata jadinya malah yang sebentar ya malah jadi. Jadi tidak ada hal yang tidak semua itu terkadang tidak sesuai dengan kehendak kita. Bahkan bisa jadi yang tidak sesuai kehendak kita itu sebetulnya lebih baik bagi kita. Cuma memang butuh waktu untuk menyadari bahwa hal tersebut lebih baik buat kita di masa yang akan datang. Hanya memang butuh waktu ya. Mungkin saat sekarang waktu kejadian Bapak juga tidak bisa menerima kenapa tidak jadi seperti itu dan lain sebagainya. Tapi setelah berkirimnya waktu, ya namanya juga semua hal itu tidak harus selalu sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu kalau kita misalkan menerima kejadian yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Terus bagaimana kalau misalkan kita menerima kejadian yang sesuai dengan kehendak kita? Otomatis kalau itu kita harus banyak bersyukur, mengucap alhamdulillah. Misalnya tadi tuh pas Bapak kesini, ternyata dapat nasi box warung steak and shake ya. Warung steak ya? Warung steak. Padahal menunya juga di sini sama-sama sapi. Jadi Bapak dapat berapa sapi? 2 sapi. Satu lagi buat siapa? Buat yang di rumah. Alhamdulillah di rumah kan mungkin belum masak. Jadi nanti buat sahur gitu ya.
dipakai buat salur. Jadi terkadang ada hal-hal yang memang ketika ada yang sesuai dengan harapan kita, wajib banyak mengucapkan syukur alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kita harus bersabar. Sebagai seorang muslim menyikapinya, tetapi kalau misalkan sesuai dengan kehendak kita, maka kita harus banyak bersyukur. Jadi mau sesuai dengan kehendak kita, mau tidak sesuai dengan kehendak kita, harus banyak bersabar dan bersyukur. Nah, terus yang lebih penting lagi, Pak, bagaimana seandainya kehendak kita itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu kehendak Allah juga dong. Nah, tidak ya. Jadi kalau misalkan dari beberapa bahasan yang Bapak baca, ketika kehendak kita itu tidak sesuai dengan syariat, maka itu bukan kehendak yang diridhoi oleh Allah. Walaupun kita punya kehendak dan secara secara ilmunya itu bahwa Allah juga sudah menghendaki hal tersebut. Berarti bukan berarti kita menyalahkan Allah, karena tidak boleh. Jadi kalau ada sesuatu yang dikehendaki di luar dari syariat, maka itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Contohnya apa? Contohnya minum minuman keras misalnya. Kalau kalian mau minum minuman keras, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Siapa yang melarang minum minuman keras? Boleh? Boleh. Apa yang dibolehkan minuman keras? Es batu, benar. Kan itu minuman keras, es batu. Kalau alkohol, bir, arak itu nggak boleh. Kalau minuman keras, contohnya es batu nggak boleh, nggak ada yang larang. Kecuali lagi film itu nggak boleh. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim, dengan adanya tuntunan seperti itu, mau ke kiri ataupun mau ke kanan, ketika kita sudah bisa memahami bahwa semua yang terjadi ini pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebetulnya kita tidak perlu bersedih hati, ya. Harus menjadi pribadi yang optimis selalu. Mau senang maupun susah, kita sudah punya sikap yang pasti. Tidak sesuai, bersabar. Kalau sesuai dengan kehendak kita, bersyukur. Jadi yang ingin Bapak tekankan adalah semua yang terjadi di dunia ini pasti atas izin Allah, atas kehendaknya Allah. Maka di Al-Quran juga ada ya, tidak ada sehelai daun pun yang jatuh atau yang gugur di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Jadi seandainya nanti kalian sudah beres, sudah besar, sudah dewasa, kuliah dan lain sebagainya, kerja dan punya berkeluarga masing-masing, pasti nanti kalian akan banyak mengalami hal-hal yang sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak kalian masing-masing. Tinggal kita menyikapi bagaimana, mau bersabar atau tidak, mau bersyukur atau tidak atas semua kehendak yang telah Allah tetapkan. Apalagi kehendak yang sudah pasti tertulis kayak jodoh, rezeki dan lain sebagainya. Kayak rezeki itu kayak gimana sih Pak? Contohnya dia, ada orang yang kerjanya cuma tidur tapi duitnya banyak, ada yang kayak gitu. Kerjanya cuma tidur tapi duitnya banyak, ada. Ada orang yang sudah bekerja habis-habisan tapi uangnya segitu-gitu aja, ada yang seperti itu. Nah, jadi memang kalau urusan rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita. Berarti kalau gitu rezeki saya sudah segini-gini aja dong? Oh, tentu tidak. Kalian harus tetap mengusahakan agar rezekinya itu bisa bernambah dan harus terpatri di dalam diri kalian bahwa yang namanya rezeki itu tidak selalu berupa materi. Contohnya apa? Kesehatan. Kalau kalian misalkan punya banyak uang tapi setiap hari ke rumah sakit, mau? Kalau jadi dokter, iya, kayak setiap hari ke rumah sakit, jadi bidan, jadi dokter, jadi perawat, pasti ke rumah sakit ya hari. Jangankan dokter, bidan dan
perawat ya yang ke rumah sakit tiap hari, security juga tiap hari ke rumah sakit ya. Buat jaga rumah sakit, bisa agama ini sama aja. Jadi ketika nanti kalian sudah makin dewasa, saya anggap kalian itu sekarang masih kepompong lah ya, masih ya dewasa enggak, anak-anak juga enggak, sedang masa peralihan lah. Nah jadi nanti ketika kalian sudah makin berumur, makin dewasa, kalian pasti akan menghadapi berbagai hal yang akan kalian hadapi. Jadi Bapak ingin menitipkan sebisa mungkin dari sekarang kalian sudah punya pemahaman bahwa kita boleh berkehendak, tapi pasti kehendak kita itu tidak akan selalu berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, karena ada kehendak Allah di atas kehendak diri kita. Jadi itu yang ingin Bapak sampaikan pada materi kultum kali ini ya. Mudah-mudahan memberikan pemahaman yang bermanfaat, terutama buat diri Bapak juga buat kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.